Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tesya Skar Ariyanti, NIM 181260007. Saya dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas 3 mata kuliah Aplikasi dan Perancangan Web. Penjelasan yang pertama mengenai if. Penjelasan percabangan if itu sendiri. If adalah struktur logika yang sering digunakan ketika kita dihadapkan pada beberapa kondisi. Penggunaan if sangat efektif untuk memecahkan permasalahan yang kita hadapi ketika kita membuat suatu program dalam PHP yang cukup kompleks. Jadi contohnya, hanya akan menampilkan saat kondisi variabel dolar total pulsa di atas 50.000, kalau di bawah 50.000 tidak akan menampilkan apa-apa. Kondisi ini akan bernilai true dan false. Jika true, maka kode yang di dalamnya akan dieksekusi. Namun, apabila false, maka tidak akan mengeksekusinya. Pertanyaan yang kedua, mengenai percabangan if-else. Percabangan if-else ini mengatur apakah sebuah perintah dalam kode dijalankan atau tidak tergantung kondisi yang ditentukan. Contohnya, misal, jadi intinya di line 3 melakukan pengecekan. Jika hanya hasil pengecekannya benar, maka akan menjalankan kondisi. Jika true di line 5, tetapi pengecekannya salah, maka akan menjalankan perintah di kondisi false, yaitu di line 9. Pertanyaan yang ketiga, mengenai percabangan if, else, digunakan untuk memeriksa kondisi jika kondisi pertama atau if tidak terpenuhi. Contohnya, jadi kondisi if ini digunakan jika kita membutuhkan pengecekan kondisi kedua atau seterusnya jika kondisi pertama tidak terpenuhi. Pertanyaan selanjutnya, perulangan for. Digunakan untuk membuat sebuah perulangan pada pemrograman termasuk dalam bahasa pemrograman PHP. Perulangan for memiliki batas berapa kali perulangan diulangi. Contohnya, variabel $x dalam perulangan for berfungsi sebagai counter yang menghitung beberapa kali ia akan mengulang. Hitungan akan dimulai dari angka 0 karena kita memberikan nilai $i sama dengan 0, lalu perulangan akan diulang selama nilai $x lebih kecil dari 10. Artinya, perulangan ini akan mengulang sebanyak 10 kali. Maksud dari $x++ adalah nilai $x akan ditambah 1 di setiap kali melakukan perulangan. Pertanyaan selanjutnya, perulangan will. Perulangan ini untuk membuat yang tidak perlu kita ketahui berapa kali perulangan harus dilakukan. Contohnya, perulangan will akan terus mengulang selama $x lebih kecil dari 10. Lalu di dalam perulangan ini melakukan instrumen nilai $x dengan $x++. Artinya tambah 1 di setiap perulangan. Ya, mengenai perulangan do will. Perulangan do will akan selalu melakukan pengulangan sebanyak 1 kali. Kemudian melakukan pengecekan kondisi. Contohnya pada line 1 kita buat variabel $i dengan nilai 1. Pada line 2 kita tuliskan perintah do, lalu kita buat tanda kurung kurawal pembuka atau di line 4 dan kurung kurawal penutup di line 8.
Dan antara kurung kurawal pembuka dan penutup, kita tuliskan statement yang akan dijalankan saat perulangan dilakukan, yaitu menampilkan isi dari variabel $i dan berganti baris. Perhatikan pada line 7, kita menuliskan $i++ yang artinya menambah nilai 1 di variabel $i setiap perulangan selesai dilakukan. Pada line 8, kita melakukan pengecekan kondisi atau $i kurang dari 16, artinya perulangan dilakukan jika value variabel $i kurang dari 16, sehingga perulangan dilakukan sebanyak 15 kali dan menuliskan angka 1 sampai 15 di browser. Pertanyaan berikutnya, perulangan break. Break langsung mengakhiri perulangan, keluar dari perulangan dan melanjutkan ke program setelah perulangan. Contohnya, dalam program di atas, saya membuat perulangan for dari 0 sampai 100 dan dalam keadaan normal. Dan perulangan sebanyak 100 kali. Namun pada baris keempat, saya menambahkan sebuah struktur if yang menyatakan bahwa jika nilai variabel counter $i sama dengan 13, maka break. Perintah break akan membuat perulangan for langsung dihentikan, dan jika hanya menghasilkan perulangan sampai angka 12, ini akan terjadi karena perintah $i ditempatkan setelah break. Jika perintah $i ini Anda bisa pindahkan di baris sebelum break, akan tampil angka 13 atau yang menandakan kalau perulangan sudah masuk ke $i sama dengan 13. Pertanyaan berikutnya, perulangan continue. Continue digunakan untuk melompati sebuah perulangan yang sudah ditentukan dan melanjutkan perulangan kembali. Contohnya, perulangan di atas mirip dengan contoh pada perulangan break. Setelah perintah for, maka saya membuat sebuah kondisi if yang jika variabel counter $i bernilai 8, maka dijalankan continue. Artinya dari continue ini adalah sebuah instruksi kepada PHP untuk melewati sisa perintah dalam perulangan dan langsung lompat ke nilai counter berikutnya, yakni 9. Dari hasil program yang Anda tidak akan melihat angka 8 yang ditampilkan. Pertanyaan selanjutnya, perulangan return. Perintah ini digunakan untuk mengakhiri sebuah fungsi dan mengembalikan fungsi dari nilai yang bersangkutan. Pada fungsi perkalian di atas, kita simpan hasil perkalian antara variabel $a dan $b ke dalam variabel hasil. Selanjutnya, nilai pada variabel hasil tersebut dikembalikan atau diretur ke pemanggil fungsi. Dan dalam praktek ini merupakan kebiasaan yang baik untuk selalu menggunakan return untuk menghentikan eksekusi fungsi, meskipun pada bagian awal fungsi. Selanjutnya, pertanyaan yang terakhir, perulangan exit.
Exit di dalam PHP berfungsi untuk menghentikan atau membatalkan semua perintah dari sebuah fungsi atau script PHP yang kita buat. Maksudnya, yaitu jika kita memiliki sebuah proses dan jika kita ingin menghentikan proses tersebut, kita bisa menggunakan yang namanya exit. Sehingga proses tersebut tidak bisa berjalan, dan fungsi dari exit ini juga dapat kita gunakan untuk pengecekan dalam sebuah program atau sistem yang kita rancang. Exit tersebut merupakan sebuah fungsi, jadi untuk menuliskan fungsi maka kita akan menggunakan sepasang tanda kurung di belakang yaitu exit, dan fungsi dari exit juga hampir sama dengan D, yaitu sama-sama untuk menghentikan atau membatalkan sebuah perintah ataupun proses. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.